سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, seorang pemuda berlarian ke arah kota Nabawi dan mengikatkan dirinya di sebuah tiang yang kokoh, sebab telah digali olehnya lubang agar semakin kuat tiang itu. Sekujur tubuhnya terikat sudah, dan ia pun dengan sengaja melakukan hal itu demi menyiksa dirinya. Hingga hari berganti hari, ia tetap bertahan pada pendiriannya itu, tanpa beranjak sedikit pun dari tempat penyiksaan yang ia buat sendiri. Rasa lapar dan haus dahaga pun sudah tak terfikirkan lagi bagi pemuda itu. Entah apa yang difikirkannya, namun ia tak terlihat goyah untuk menyerah menghukum dirinya dengan mengikat tubuhnya di tiang tersebut. Bahkan tatapan dari puluhan penduduk sekitar pun yang menyaksikannya, aksinya itu pun tak menjadi masalah baginya. Sebenarnya apa yang ada di dalam fikiran pemuda itu? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari tonton terus video tersebut sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-temannya. Sahabat Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan pemuda ini digambarkan di dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah. Selama 7 hari 7 malam badannya terikat di tiang kota Nabawi dan tak berniat beranjak dari sana. Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin mengkisahkan kejadian itu. Dan mengikat diri Abu Lubabah selama 7 hari, padahal cuaca sangat panas. Ia juga tak makan, begitu pula tak minum. Ia berkata, "Aku tak akan menyesal memperbuat begini, sehingga meskipun karena ini aku berpisah dari dunia, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku." Ya, benar. Pemuda itu tak lain dan tak bukan ialah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau juga termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Lantas apakah alasan Abu Lubabah menghukum dirinya saat itu di Nabawi? Beliau sengaja menyakiti dirinya sendiri didasarkan atas penyesalan bahwa ia pernah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membocorkan rencana perang baginda Nabi kepada Bani Quraidah. Padahal saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayainya untuk menjadi utusan dalam upaya diplomasi dengan mereka. Pada saat embargo ini, Abu Lubabah diutus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah sebagai utusan resmi. Hal ini pun sebenarnya atas usulan Bani Quraidah untuk mengirim beliau, karena Abu Lubabah cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergilah Abu Lubabah menemui mereka. Betapa senangnya Bani Quraidah saat mengetahui bahwa utusan yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lubabah, sebab mereka mengetahui bahwa Abu Lubabah memiliki kedekatan emosional yang cukup besar dengan kaum suku Aus. Mereka pun menyambut kedatangan Abu Lubabah dengan sangat baik, bak menyambut seorang raja. Dalam kitab At-Tawwabin Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa Abu Lubabah merasa iba ketika melihat kondisi Bani Quraidah yang memprihatinkan sebab dikepung dan embargo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama dari itu,
Salah seorang dari Bani Quraizah bertanya kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk dan mengikuti keputusan dan peraturan Muhammad?" Abu Lubabah pun menjawab, "Ya." Kemudian setelah itu, Abu Lubabah membocorkan berita kepada mereka bahawa kaum kafir yang berkhianat akan disembelih lehernya. Lalu ia pun memerintahkan Bani Quraizah untuk tak mau menerima penawaran tersebut. Namun pada akhirnya beberapa saat dari itu, Abu Lubabah pun akhirnya menyadari kesalahannya tersebut. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Hal inilah yang membuat Abu Lubabah menyiksa dan menghukum dirinya dengan mengikat dirinya di sebuah tiang tanpa makan, minum dan juga tidur. Ia melakukan semua itu semata-mata karena beliau sangat menyesali dosa yang ia lakukan dan takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 hari menjalani hukuman, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa Abu Lubabah dengan menurunkan ayat At-Taubah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharu na'tarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah sekilas kisah dari seorang Abu Lubabah, pemuda yang bersikeras menghukum dirinya yang telah melakukan sebuah dosa yang sangat ia sesali telah dilakukannya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.